Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang siklus air, evaporasi, dan juga sedimentasi dari kelompok 2. Next. Baik, sebelum masuk ke materi yang kami bawakan, ada pun juga anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada namanya Andi Safitri Batu Eja, ada Muhammad Nandi Suryanda, dan Nurjana. Next. Ada Besti Haspika dan Adelia Puspita serta Muhammad Hasbul Hair. Nah, tanpa berlama-lama lagi, next. Adapun materi yang kami bahas, yang pertama itu siklus air, evaporasi, sedimentasi, serta kesimpulan yang kami akan berikan. Next. Nah, materi pertama itu adalah tentang siklus air yang akan dibawakan oleh saya, Adelia Puspita. Jadi, definisi siklus air menggambarkan pergerakan terus-menerus air di atas, di bawah, dan di permukaan bumi. Siklus ini melibatkan proses seperti evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan aliran permukaan. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa siklus air ini adalah proses alami di mana air itu bergerak terus-menerus melalui atmosfer, permukaan tanah, dan tubuh air. Dan juga siklus ini itu melibatkan seperti evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan aliran permukaan. Next. Nah, adapun faktor-faktor dari siklus air itu seperti pemanasan global telah diidentifikasi sebagai faktor signifikan yang mempengaruhi siklus hidrologi dengan meningkatnya suhu yang menyebabkan tingkat evaporasi yang lebih tinggi dan pola curah hujan yang berubah. Next. Nah, ini adalah faktor-faktor dari pemanasan global atau siklus air. Yang pertama itu pemanasan global dengan meningkatnya suhu global dapat meningkatkan evaporasi dan perubahan pola curah hujan yang mempengaruhi distribusi dan ketersediaan air. Yang kedua itu adanya deforestasi yang dimana kehilangannya hutan dapat mempengaruhi kapasitas tanah untuk menyerap air dan meningkatnya juga aliran permukaan. Terus ada juga urbanisasi, irigasi, perubahan pola tanah, reservoir atau bendungan, pengambilan air, pembuangan limbah, polusi, dan lainnya. Next. Nah, materi selanjutnya itu tentang evaporasi yang akan dibawakan oleh Saudara Jannah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi evaporasi dari permukaan laut dan daratan bersama dengan transpirasi dari vegetasi adalah proses utama yang mengangkat air dari permukaan bumi ke atmosfer. Kedua proses ini berperan penting dalam siklus hidrologi global dan mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah. Next slide. Adapun definisi yang kedua adalah evaporasi adalah proses perubahan air dari bentuk cair menjadi uap air di atmosfer. Dalam hal ini, evaporasi memiliki peran penting dalam siklus hidrologi dan memainkan peran kunci dalam transfer energi dan massa di permukaan bumi. Next slide. Kemudian ada faktor-faktor evaporasi. Yang pertama ada suhu permukaan. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan energi ketika molekul dan mempercepat proses evaporasi. Yang kedua ada kelembapan udara. Kelembapan yang lebih rendah mempercepat evaporasi karena kapasitas untuk menampung air lebih besar. Adapun yang ketiga, curah hujan dan kondisi tanah yang saling berkaitan. Curah hujan yang tinggi meningkatkan kelembapan udara yang mengurangi laju evaporasi. Kemudian ada kondisi tanah, di mana tanah yang lebih kering atau porous dapat mempercepat
evaporasi karena air lebih cepat menguap ke permukaan tanah tersebut. Next, kemudian yang keempat ada kualitas air. Kandungan zat terlarut air yang banyak zat terlarutnya, seperti garam, sehingga memperlambat proses evaporasi dibandingkan air bersih. Next slide. Mengelola dampak evaporasi terhadap konsentrasi antibiotik di ekosistem sungai disarankan agar dilakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kualitas air dan penerapan teknologi pengelolaan yang dapat mengurangi konsentrasi kontaminan sebelum evaporasi terjadi. Next. Nah, adapun langkah-langkahnya, yakni dengan melalui penghijauan, yang kedua melalui penggunaan mulsa, yang ketiga melalui irigasi efisien, dan yang keempat menggunakan penampungan air, dan strategi yang terakhir yakni dengan pengelolaan tanah. Baik, materi selanjutnya itu adalah tentang sedimentasi yang akan dibawakan oleh Andisa Fitri. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi, definisi sedimentasi adalah proses di mana partikel-partikel yang terlarut dalam air mengendap di dasar sungai atau reservoir ketika kecepatan aliran menurun. Proses alami ini dapat dipercepat secara signifikan oleh aktivitas manusia seperti deforestasi dan praktik pertanian. Adapun definisi yang lain, sedimentasi adalah proses pengendapan partikel pada titik reservoir, partikel dan material organik. Ada pula faktor-faktor dari sedimentasi, yaitu aktivitas pertanian dan deforestasi merupakan sumber utama peningkatan beban sedimen dalam sistem sungai. Pembukaan vegetasi dan gangguan pada penutup tanah menyebabkan tingkat erosi yang lebih tinggi dan transportasi sedimen ke badan air. Baik, untuk materi dampak negatif dari sedimentasi akan dibawakan oleh Muhammad Nandi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sedimentasi juga memiliki dampak negatif, yang dimana peningkatan konsentrasi sedimen menyebabkan kekeruhan yang lebih tinggi dalam air, yang berdampak negatif pada ekosistem akuatik dengan mengurangi penetrasi cahaya dan mempengaruhi fotosintesis. Selain itu, sedimentasi seringkali membawa nutrien yang berkontribusi pada eutrofikasi, memperburuk masalah kualitas air. Selanjutnya, sedimentasi juga di reservoir mengurangi kapasitas penyimpanan dan meningkatkan biaya pemeliharaan akibat kebutuhan pengerukunan. Pengurangan kapasitas ini mempengaruhi regulasi dan pasokan air, yang dapat memiliki aplikasi jauh untuk manajemen sumber daya air. Baik, untuk materi strategi pengolahan dalam sedimentasi akan dibawakan oleh Ahmad Isbul. Saya persilahkan. Kami dapat menyimpulkan bahwa siklus air adalah proses alami di mana air bergerak terus-menerus di atmosfer, permukaan tanah, dan tubuh air melalui evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan aliran permukaan. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kami dapatkan bahwa evaporasi adalah proses di mana air berubah dari bentuk cair menjadi uap air. Nah, faktornya itu seperti suhu permukaan, kelembapan udara, dan kualitas air yang mempengaruhi laju evaporasi. Nah,
Yang ketiga itu ada sedimentasi adalah proses pengendapan partikel padat dari air ke dasar sungai atau reservoir saat kecepatan aliran menurun, seperti misalnya aktivitas manusia yang pertanian dan deforestasi dapat meningkatkan juga beban dari sedimentasi. Nah, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami bawakan dari kelompok 2 ini. Mungkin ada penanya dari dalam Zoom ini, saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Syifa Nurhani. Saya ingin bertanya mengenai dari faktor-faktor sedimentasi. Pertanyaan saya, bagaimana aktivitas manusia seperti deforestasi dan pertanian mempengaruhi proses sedimentasi dalam sistem sungai dan reservoir? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Adi Syifa. Mungkin ada pertanyaan yang lagi kami tampung dan kami akan jawab bersama. Ya, saya persilahkan kepada Kistifani. Pertanyaan saya, bagaimana teknik-teknik pengelolaan tanah seperti penanaman penutupan tanah dan reboisasi dapat mengurangi dampak sedimentasi pada sistem sungai dan reservoir? Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Andi Syifa dan juga Kistifani. Beri kami waktu sekitar 2 menit untuk melakukan diskusi. Baik, mungkin kelompok kami bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Andi Syifa dan juga Kistifani. Dari pertanyaan dari Saudari Andi Syifa akan dijawab oleh Saudari Besep Haspika. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Andi Syifa, yang dimana pertanyaannya bagaimana aktivitas manusia seperti deforestasi dan pertanian mempengaruhi proses sedimentasi dalam sistem sungai dan reservoir. Dalam jawaban Anda, pastikan untuk mencakup cara deforestasi mempengaruhi kapasitas tanah untuk menahan sedimen dan bagaimana hal ini meningkatkan erosi. Yang kedua, pengaruh praktik pertanian terhadap beban sedimen dalam sistem perairan, dampak sedimentasi terhadap kualitas air, ekosistem akuatik, dan strategi pengelolaan yang dapat diterapkan untuk mengurangi efek negatifnya. Bagaimana dengan jawaban dari Andi Syifa? Dapat diterima. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Kistifani akan dijawab oleh Andi Safitri. Saya persilahkan. Menjawab pertanyaan dari Saudari Kistifani, dan jawabannya adalah teknik-teknik pengelolaan tanah seperti penanaman penutup tanah dan reboisasi dapat secara signifikan mengurangi dampak sedimentasi pada sistem sungai dan reservoir melalui beberapa mekanisme. Yang pertama ada penanaman penutup tanah, dan yang kedua ada reboisasi. Ya, mungkin jawabannya sudah dapat bisa diterima. Nah, mungkin itu saja presentasi dan juga sesi tanya jawab dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.